Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Syir wa la ta'sir bitan bi khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Kita alaina min barakati masyayikhina. Mudahkan ya Allah, bimbing, berikan manfaatnya, berikan ilmu, amal dan ketakwaannya, berikan kepahaman-kepahaman yang murni dari bimbingan dan tuntunanmu ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimallahu ta'ala ila an qala, pasal tentang berakhlak dengan sifat muhaiminnya Allah. Al-muhaimin adalah zat yang maha menyaksikan. Maha menyaksikan berarti mirip ya dengan al-basir. Sehingga dari sifat Allah al-muhaimin, yaitu yang maha menyaksikan segala sesuatu yang terjadi pada hambanya, maka kalau kita memahami ini, maka kita akan takut, akan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita bermaksiat kepadanya. Dan kita berharap Allah menyaksikan setiap kebaikan yang kita lakukan agar dia ridha kepada kita. Lalu apa akhlak yang bisa kita ambil dari al-muhaimin ini? Berarti kita harus hadir dalam setiap kegiatan. Kita harus hadir dalam setiap sesuatu yang ada manfaatnya atau sesuatu yang madarat. Seumpama di satu kampung ada kerusakan moral, kita mesti tahu. Ya, untuk apa? Untuk kita coba memperbaikinya. Itu kalau ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, berarti kita mesti hadir. Itu namanya asyahid, namanya al-muhaimin. Kita mesti hadir ya, dalam kegiatan apapun. Kemudian kita juga mesti hadir dalam sesuatu yang membuat senang dan membuat susah. Agar kita tahu nih apa penyebabnya. Baik itu terjadi pada diri kita, keluarga, ataupun kedua orang tua kita. Jadi sifat al-muhaimin berarti Allah yang maha menyaksikan segalanya, sehingga kita betul-betul mampu mawas, menahan, mengontrol diri. Di waktu yang sama kita pun mesti jadi orang yang seperti itu, hadir di dalam setiap apa yang terjadi di sekeliling kita, di lingkungan kita. Faslun fit takhalluq bil izzah, dalam berakhlak dengan sifat al-izzah. Sifat al-aziz kalau diambil dari sifat al-ghalabah. Al-ghalabah berarti yang maha perkasa, yang maha menang. Maka sifat ini seperti sifat al-qahar, yang maha memaksa. Ya, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha memaksa, Allah yang maha kuat. Ya. Buah dari mengetahui sifat ini adalah kita memiliki takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat tadi itu. Sebentar, ini ada al-imtina' minad dhaim. Dhaim apa dhaim? Iya. Sifat al-aziz itu juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin melakukan kezaliman. Maha mulia kan? Maha mulia kan berarti tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tercela.
Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukan tindakan-tindakan yang nampaknya tegas, yang nampaknya menyakitkan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada orang-orang kafir dan orang-orang pelaku dosa. Begitu juga kita. Ya, kita Al-Aziz, kita nggak mungkin merendahkan orang, menghinakan orang, kecuali membalas perlakuannya orang-orang hina. Begitulah Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Aziz. Atau bisa juga Al-Aziz ini apa? Diambil dari kata-kata ya'izzu wujudu mithli. Ya, aziz itu artinya juga jarang. Aziz itu artinya apa? Nah, keberadaannya itu nggak banyak. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz adalah zat yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki tandingan, tidak memiliki tandingan. Maka dari itu cara kita berakhlak kepada Allah Al-Aziz ini adalah dengan kita mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, mengenal Allah dengan segenap kemampuan diri untuk semakin benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Aziz ini kalau kita praktekkan dalam akhlak kita, berarti apa? Kita menjaga kemuliaan diri. Kita tidak bersikap kasar, pongkah, sombong, tidak bersikap tegas kecuali kepada orang-orang yang memang perlu kita perlakukan sikap tegas. Dan Al-Aziz ini berarti jika tadi ya, Allah itu yang wujudnya itu tidak ada tandingan. Nah, berarti apa? Kita juga mesti menjadi Al-Aziz itu. Kita mesti menjadi orang yang betul-betul, bahasanya apa? Rise above the crowd. Terus meningkat sampai meninggalkan keramaian yang sifatnya biasa-biasa aja. Nah, itu diantara hal yang perlu kita ambil dari sifat Allah Al-Aziz. Kita menjadi orang yang mulia, jauh dari segala kehinaan, dan terus meningkat sehingga menjadi azizul wujud, menjadi seseorang yang keberadaannya itu langka. Allahumma rzuqna lidzalik wa wafiqna lidzalik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersifat dengan apa? Bersifat atau berakhlak dengan sifat al-jabarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah al-jabbar. Allah adalah zat yang maha perkasa, yang maha memaksa. Nah, al-azmu wal faqru idza aslahat huma wa thamaratu man raja'u jabrih wa islahi wa takhalluq bi an tu'amil ibadu bi kulli khair wa islah taqdir la tasil ilaih fa in khida min al-'ulu fa huwa kal 'ali wa thamaratu ka thamaratu min sifat ijbar fa huwa kal qahhar. Naam. Nah, al-jabbar itu artinya juga zat yang maha menambal. Zat yang maha apa? Menambal. Dari kata-kata jabar tu al-azma wal faqr. Ketika aku menambal tulang yang sudah mulai rapuh, kemudian apa? Tulang belakang yang sudah mulai bongkok sumpah. Maka dengan kita tahu sifat al-jabbar Allah, Allah yang maha menambal segala kekurangan, maka buah dari kita mengetahui sifat al-jabbarnya Allah, kita berharap Allah menambal kekurangan kita dan Allah memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Itu al-jabbar. Al-jabbar maknanya banyak, nah diantaranya ini. Kemudian bagaimana kita berakhlak dengan sifat al-jabbar ini? Berarti kita apa? Selalu menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada diri orang lain yang kita temui. Kita perbaiki hal-hal yang belum baik yang kita temui. Ini namanya apa? Manifestasi sifat al-jabbar. Al-jabbar juga bisa berarti al-ali, Allah yang maha tinggi. Maka buah dari mengetahui sifat ini, kita akan mengetahui kemuliaan Allah, kita akan semakin memuliakan Allah, semakin cinta kepada Allah. Bisa juga jabbar itu diambil kata-kata ijbar. Ijbar artinya memaksa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha memaksa seseorang. Maka kita akhirnya jadi lebih takut kepada Allah, karena kalau Allah udah marah sama kita, kita bisa saja dipaksa jatuh, kita dipaksa melakukan maksiat, kita dipaksa kafir wal iyadzubillah.
Maka dengan ini kita jadi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi termasuk yang baru nih buat saya adalah Al-Jabbar, itu adalah yang menambal, yang memperbaiki. Ya. Jadi kita harus selalu berakhlak untuk menambal segala kekurangan lingkungan di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, senantiasa memperbaiki. Ya, termasuk tadi Al-Aziz ya. Al-Aziz yang saya tahu memang adalah yang maha perkasa sehingga kita takut. Tapi Al-Aziz juga tadi artinya apa? Yang maha mulia, yang jauh dari sifat zalim, kecuali dia lakukan tindakan-tindakan tegas, dia lakukan tindakan-tindakan yang sepertinya menyakitkan itu kepada orang-orang yang tepat, itu orang-orang kafir dan orang-orang pelaku dosa. Nah, kemudian kita berakhlak dengan sifat takaburnya Allah. Takabur itu kan berarti merasa besar. Takabur itu berarti merasa jauh anir roda'il, dari sifat-sifat yang remeh, dari sifat-sifat yang buruk. Begitu juga kita mengambil dari sifat takaburnya Allah, bukan kita merasa hebat, bukan, tapi kita merasa merasa kita harus jauh, kita harus betul-betul terhindar dari segala hal-hal yang dapat menjatuhkan kedudukan kita. Min takabburhi anin naqais, dari maha besarnya Allah dari memiliki kekurangan-kekurangan. Begitu juga kita harus semakin membesarkan diri, meningkatkan diri, menjauhkan diri dari segala hal yang buruk, dari segala hal yang hina. Kemudian dikit lagi, berakhlak dengan sifat al-intiqam. Al-intiqam itu adalah dengan sifat mengadab, ya. Bagaimana tuh? Ngamalinnya gimana tuh? Al-muntakim huwal mu'adzib liman sya'a min ibadihi adla. Muntakim adalah zat yang menyiksa hamba-hamba yang Allah kehendaki dengan keadilannya. Bukan dengan kezaliman, tapi dengan keadilannya. Gampangnya lah, ada santri nakal ya dicepret. Bukan karena benci, bukan karena dendam, tapi karena keadilan. Orang pada masuk kelas, dia malah ngerokok, malah ngopi. Ya, sebagaimana enaknya ngopi dan ngerokok, ya dicepret gitu. Biar rasa enaknya itu hilang gitu. Kenapa? Karena teman-temannya di kelas juga nggak merasakan nikmat itu gitu, sehingga biar impas. Jadi sebagai bentuk keadilan. Yang lain susah ngantuk-ngantuk, nahan nafsu di kelas, dia malah melepas nafsu di luar, nafsunya dicepret itu, sebagai bentuk keadilan. Nah, lalu buah kita tahu Allah adalah yang maha menyiksa, akhirnya kita takut terhadap siksaannya. Nah, lalu bagaimana kita bersikap, berakhlak dengan sifat intiqamnya Allah SWT? Kalau kita, beliau selalu bahasanya, kita diberi ujian untuk menjadi pemimpin tuh, coba. Kalau kita diberi liman ibtuliya bisya'in minal wilayat, kalau kita diberikan ujian untuk menjadi seorang pemimpin, maka kita harus berani untuk menghukum para pelaku kriminalitas dengan hudud, dengan ta'zir, dengan hukuman-hukuman yang menjerakan. Nah, itu bagian dari menjalankan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita ingin. Nah, sebagaimana sekarang saya lagi ngaji terus tentang Quran, kita ingin segala aktivitas kita tuh emang ikut perintah Allah. Ikut Al-Qur'an, ikut petunjuk Nabi, ikut petunjuk para ulama, sehingga nanti tindakannya berkah. Tapi kalau kita menghukum orang satu biar dapat duitnya, kan sekarang banyak tuh, dihukum bukan biar jerak, biar bisa diperes biar dapat duit. Nah, ini kan jadinya maksiat tuh. Atau karena yang diperlakukan adalah keluarga kita, atau yang dilakukan adalah, sehingga berdasarkan unsur kemarahan itu nggak menjerahkan nanti, dan itu tidak menjadikan kita diri yang semakin dekat sama Allah, dan orang ujungnya dendam sama kita. Tapi kita pengen lakukan ini semua karena kita ingin menjadi khalifahnya Allah. Kan kita jadi khalifah kan? Khalifah berarti kan wakil-wakil Allah, jadi pengganti-pengganti Allah di muka bumi. Sebagaimana Allah punya al-muntakim, kita juga punya sifat al-intiqam itu kepada orang-orang yang memang layak mendapatkan hukuman secara adil. Kemudian yang terakhir adalah at-takhalluq bil adal, berakhlak dengan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa itu orang adil? Orang yang berada di posisi tengah.
Kepada siapa dia harus memutuskan hubungan, kepada siapa dia harus menyambung hubungan, siapa yang harus diberi, siapa yang tidak harus diberi, siapa yang harus dapat manfaat, siapa yang harus dapat madarat. Itu Allah SWT memberikan itu semua secara adil. Maka dengan kita tahu ini, dengan kita tahu sifat Allah SWT yang selalu proporsional tuh, sikap Allah tuh selalu pas gitu. Siapa yang Allah kasih manfaat memang layak, siapa yang dapat madarat memang layak, siapa yang Allah kasih memang layak, siapa yang nggak layak Allah kasih nggak layak, siapa yang Allah jalin hubungan baik dengannya, dan siapa yang Allah putuskan hubungan dengannya. Maka dengan kita tahu bahwa sikap Allah itu selalu pas gitu, Allah nggak pernah zalim, maka akhirnya orang zalim ini akhirnya jadi takut karena sifat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya orang-orang yang dizalimi itu punya harapan yang kuat kepada Allah agar kezaliman yang dilakukan kepada mereka itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita tahu sifat ini, kita kalau kita zalim, kita akhirnya, ya Allah, jangan-jangan saya susah terus, memang saya ini zalim. Atau ketika kita dizalimi, udah, Allah tuh maha adil. Nanti juga keadilannya pasti mengenai orang yang zalim. Nah, maka cara kita berakhlak dengan ini bagaimana? Kalau kita, sekali lagi, kita diberikan ujian kepemimpinan, kalau kita memutuskan mesti harus dengan adil, harus sama tuh memutuskan untuk si kaya, si miskin. Sekarang nggak begitu, si kaya yang dapat kemudahan-kemudahan, si miskin selalu dapat hukuman-hukuman berat. Wadhaif wal qawi, yang kuat, yang lemah, orang dekat, orang jauh, musuh ataupun kekasih. Dan lain sebagainya. Begitu juga dia mesti adil berlaku kepada dia mesti berlaku adil juga di tengah keluarganya, di tengah anaknya, di tengah temannya. Nah, maka itu tadi kita belajar syajaratul ma'arif. Pertama, kita berakhlak, kita mempelajari ma'rifatullah, kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengambil seluruh kebaikan dari sifat-sifat dan nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap bahwa kita betul-betul menjadi khalifatullah, sifat-sifat baik Allah kita jalankan di dalam kehidupan kita. Di antaranya yang tadi terakhirlah sifat adil, bahwa kita ingin memiliki sikap yang pertengahan, yang standarisasinya adalah kebenaran saja, sehingga tidak ada tebang pilih, semuanya kita sikapi dengan adil. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.